Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran adalah Ananda diharapkan mampu menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan lingkaran, antara lain titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring, dan ada tambahannya apotema. Ya, pertama kita akan belajar tentang apa sih definisi lingkaran itu. Definisi lingkaran itu adalah lingkaran adalah himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari suatu titik tertentu membentuk sebuah kurva tertutup. Titik-titik itu seperti ini, ya. Jika diberikan jarak, seperti ini. Kemudian setiap titik-titik di semua lingkaran ini itu berjarak sama dengan titik tertentu. Titik tertentu itu yang mana? Ini, yang di tengah, ya. Jadi kalau kita tarik garis dari titik tengah ini ke semua titik, dari sini ke sini, akan berjarak sama dengan jika kita tarik garis ke sini. Jadi semuanya berjarak sama. Dan jika titik-titik ini kita hubungkan, maka dia akan berbentuk seperti ini. Inilah yang disebut dengan lingkaran. Berikut adalah contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Di sini ada donat, ya. Donat berbentuk lingkaran. Kemudian ada pizza, jam dinding, ada koin uang, ya, koin uang logam. Kemudian ada roda, ya, roda sepeda, dan mungkin banyak lagi, ya, di sekitar Ananda yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya ada kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Di sini yang pertama ada titik pusat lingkaran, ya. Titik pusat lingkaran itu yang mana? Yang ini, ya, yang titik tengah dari lingkaran, ya. Titik yang berada di tengah-tengah atau pusat lingkaran, maka disebut dengan titik pusat lingkaran. Bagaimana dengan yang gambar yang sebelah kanannya? Titik ini berada di samping, ya, di pinggir, tidak berada di tengah, maka ini bukan titik pusat lingkaran. Ini pun juga sama, tidak berada di tengah, ya. Titik pusat lingkaran berada di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya ada namanya jari-jari lingkaran. Yang mana jari-jari lingkaran itu? Nah, ini dia contohnya, yaitu garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran menuju salah satu titik pada kurva lingkaran. Itu namanya jari-jari lingkaran. Simbolnya adalah huruf R kecil. Yang gambar yang ini bukan jari-jari lingkaran karena garisnya ditarik dari titik tengah lingkaran namun tidak sampai ke kurva lingkarannya. Maka ini bukan jari-jari. Ini adalah jari-jari lingkaran karena garisnya ditarik dari titik pusat menuju salah satu pada titik lingkaran atau kurva lingkaran, ya. Selanjutnya ada diameter lingkaran. Ya, diameter lingkaran itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik pada kurva lingkaran menuju titik lainnya, namun harus melalui titik pusat lingkaran. Nama lain dari diameter adalah garis tengah lingkaran yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Gambar yang sebelah kanannya atau gambar yang di tengah ini adalah bukan diameter lingkaran. Kenapa? Karena garis ditarik dari titik pada kurva lingkaran ke titik yang lainnya
tidak melewati titik pusat lingkaran. Diameter harus melalui titik pusat lingkaran. Selanjutnya ada istilah busur dan tali busur lingkaran. Yang mana itu? Untuk busur adalah garis lengkung pada lingkaran. Itu namanya garis busur. Di sini Ustazah kasih nama titik A dan titik B. Maka garis lengkung AB adalah busur lingkaran. Kemudian tali busurnya adalah garis lurus AB ya. Ini namanya tali busur. Sedangkan busur adalah garis lengkungnya. Selanjutnya ada istilah tembereng dan juring. Untuk tembereng dan juring itu berupa daerah atau wilayah. Di sini Ustazah warnai ya, agar bisa membedakan daerahnya. Untuk tembereng adalah daerah atau wilayah yang dibatasi oleh garis CD ya atau DC. Ini adalah tali busur dan busur. Jadi tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Kemudian untuk juring di sini Ustazah kasih warna hijau ya. Juring adalah daerah atau wilayah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Di sini ada jari-jari OA dan jari-jari OB dan satu busur. Ini namanya juring ya. Selanjutnya ada apotema. Apotema itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat menuju salah satu titik pada tali busur dan membentuk sudut siku-siku ya. Garis apotema itu tegak lurus dengan tali busur. Adapun contoh berikut ini adalah garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran menuju titik pada tali busur namun tidak membentuk sudut siku-siku atau tidak tegak lurus terhadap tali busur, maka tidak disebut apotema. Ini pun demikian, garis yang ditarik dari titik pusat menuju salah satu titik pada tali busur tidak membentuk siku-siku, maka tidak disebut apotema. Jadi apotema itu harus tegak lurus dengan tali busur atau membentuk sudut siku-siku. Itu namanya apotema. Unsur-unsur dari lingkaran. Yang pertama tadi ada titik pusat. Di sini adalah titik pusat, titik O yang berada di tengah-tengah lingkaran. Kemudian ada namanya jari-jari ya. Jari-jari yaitu garis yang ditarik dari titik pusat menuju salah satu titik pada kurva lingkaran ya. Ini adalah jari-jari OA, kemudian di sini ada juga jari-jari OC, OB, dan seterusnya ya. Nanti bisa Ananda buat seperti ini juga. Kemudian ada istilah diameter. Diameter itu adalah garis tengah lingkaran. Garis yang ditarik dari salah satu titik kurva lingkaran menuju titik yang lain melewati titik pusat. Ini adalah diameter. Kemudian tadi ada namanya busur. Busur itu adalah garis lengkung pada lingkaran. Ini adalah busur. Kemudian ada tali busur. Tali busur itu adalah garis lurus AB di sini. Oke. Selanjutnya ada istilah tembereng. Tembereng itu daerah ya, daerah yang diwarnai warna hijau ini adalah tembereng. Kemudian juring ini adalah yang warnanya ungu ya ke arah violet. Ini adalah juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Jari-jari OA dan jari-jari OC serta busur. Ini adalah juring. Terakhir ada apotema. Apotema itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat menuju salah satu titik pada tali busur dan tegak lurus terhadap tali busur ya, membentuk sudut siku-siku. Demikian Ananda penjelasan dari Ustazah tentang lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Untuk tugasnya Ananda bisa mengerjakan soal-soal yang ada pada buku paket matematika ya, yang Ananda punya di rumah.
yaitu pada halaman 57 ya sampai halaman 59. Sekali lagi tugasnya adalah Ananda kerjakan soal yang ada pada buku paket matematika halaman 57 sampai 59. Nanti Ananda jawab langsung di bukunya, kemudian difoto dan dikirim ke GCR kelas masing-masing. Ya, demikian Ananda. Semoga Ananda semua paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.